Ya, luar biasa perjalanan menuju Gaza dalam Global Smooth Flotilla. Saya berangkat tanggal 31 dan baru kembali hari ini. Perjalanan yang luar biasa. Semoga perjalanan ini dapat membangkitkan inspirasi, kesedihan, dan kemarahan rakyat Indonesia untuk terus berjuang menghentikan genosida dan juga mengecam Zionis penjajah Israel yang telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Ini di titik kita sudah tidak boleh lagi menanti dan menonton saja, tapi di titik bahwa kita harus melakukan sesuatu, aksi-aksi untuk menekan pemerintah atau negara, mengirimkan pasukan perdamaian dan melucuti senjata Israel supaya tidak senjata-senjata itu tidak dipakai lagi untuk membunuh bayi-bayi, anak-anak, dan rakyat tak bersalah di Palestina. Total berapa lama, Pak? Perjalanan saya 35 hari ke yang direncanakan menuju Gaza, dan sebelumnya saya udah 10 hari juga baru sampai beberapa jam di Indonesia. Sebelumnya saya udah melakukan perjalanan kemanusiaan juga ke Al-Quds, ke Yerusalem, ke Al-Aqsa, dan kemudian ke pengungsi Palestina di Jordania. Kalau kamu lihat Instagram saya, ada perjalanan ke Jordania. 1 hari saya kembali, 1 hari kemudian saya berangkat ke Gaza dari Tunisia. Sebelumnya kan dukanya seperti apa? Banyak. Katanya seperti tinggalin sama nakoda. Banyak, suka dukanya banyak, luar biasa. Ini pelajaran hidup di mana kita menemukan, kita melihat ratusan orang yang berani berebutan mengorbankan nyawa untuk masuk ke dalam kapal menuju Gaza yang kita tahu resikonya apa, dan itu berebutan gitu. Jadi dan susahnya masuk kapal itu, berebutan masuk kapal itu, kamu tahu bahwa resiko naik kapal itu adalah mengorbankan nyawa kamu gitu. Jadi dan saya terharu melihat seluruh orang dari dunia, seluruh dunia dari 44 negara, dan sebagian dari mereka bukan non-muslim. Dan buat saya sepatutnya kita merasa malu sama orang-orang yang non-muslim tapi mau berjuang menghentikan genosida. Sebetulnya kita harus punya upaya yang 1000 kali lebih besar dari mereka. Kakak bertahan hidup di mereka kan seperti tinggal sama nakodanya, mungkin seperti apa sih? Cara bertahan hidup di kapal ya gini, kalau banyak yang DM atau bilang saya mau ke Gaza, saya mau ke Gaza, saya mau ke Gaza. Oke, kalau saya boleh kasih saran, mulai ikut aksi-aksi kecil di kota-kota kalian di Indonesia. Nanti dari situ kamu akan ketemu dengan lingkaran yang lebih besar lagi sampai membawa kamu menuju Gaza. Dan ini juga mesti dipikirkan masalah fisik, masalah psikis, masalah spiritual. Kamu harus punya mental yang baja, yang tidak gampang menyerah dengan segala hambatan yang ada. Fisik kamu juga harus kuat. Kalau teman-teman tahu dan mengikuti perjalanan saya tuh kalau di Indonesia saya olahraga setiap hari, entah itu yoga, entah itu lari, entah itu rock climbing, dan kadang-kadang setahun beberapa kali saya naik gunung juga. Saya juga seorang diver, saya juga diving. Kamu juga mesti bisa perjalanan laut, kamu mesti biasa dengan kapal, nggak mabuk laut. Kamu juga harus bisa berenang kalau terjadi apa-apa di kapal, dan bertahan hidup dengan makanan yang seadanya, kurma atau biskuit selama berhari-hari. Kamu harus bisa masak di kapal, bisa mencuci baju. Bagaimana caranya kamu tetap bisa memakai baju yang bersih. Gimana caranya kamu harus tetap bisa sholat dan beribadah di dalam kapal menghadapi ombak besar, kadang-kadang mesin mati di tengah lautan gitu. Itu juga harus diperhitungkan dari sekarang. Jadi kalau memang ada niat dan tujuan ke Gaza, persiapan fisik juga harus diperlukan, persiapan mental, apalagi karena ketika pelayaran kamu akan bertemu dengan ratusan orang dari ratusan karakter yang keras ya gitu. Itu juga harus kalian hadapi. Belum nanti juga ada tekanan, ada intimidasi. Kamu juga harus belajar hidup mandiri tanpa uang. Misalnya kamu harus bisa menjaga keamanan diri kamu, tidur di dalam kapal ataupun di pelabuhan dengan sealas tikar atau sleeping bag gitu. Jadi berat, tapi
ya kembali lagi bahwa ini nggak seberat perjuangan rakyat Palestina. Ya, mungkin terakhirnya kan ya, kakak kan sering melakukan misi kemanusiaan. Iya. Mungkin gimana sih rasa dukungan dari keluarga atau kangen sama anak sendiri, gimana sih cara? Kangen lah saya seminggu terakhir karena selama di Sisilia atau selama di Tunisia, anak-anak saya kapan ibu pulang, saya nggak bisa menjawab pertanyaan kapan saya pulang karena saya terus berharap kapal saya berangkat ke Gaza. Jadi kalau ditanya kapan ibu pulang, apalagi anak yang paling kecil yang belum banyak bisa memahami dan mengerti ya. Kalau anak-anak yang udah besar mungkin dia udah memahami aktivisme ibunya gitu. Tapi kalau yang kecil saya bilang ya saya mau membantu anak-anak di Gaza. Terus kadang-kadang anak saya yang kecil tapi kan ibu juga punya anak gitu, itu udah sedih banget gitu. Makanya saya bukannya saya hari-hari terakhir saya jarang telepon anak karena pasti anak saya minta saya pulang dan itu hati saya kan jadi berat banget gitu. Jadi ya udah doain aja. Cara pengertiannya gimana sih? Kasih pengertiannya mungkin kayak kecil atau dari kakak-kakaknya juga kasih pengertian. Kakak-kakaknya pasti cari pengertian, adik-adiknya juga. Tapi kita kan nggak bisa mengharapkan bahwa mereka akan mengerti 100% gitu, bahwa saya juga pengen anak-anak di Gaza punya kesempatan seperti anak saya, mendapatkan kasih sayang orang tuanya, mendapatkan hak dasarnya, bisa bersekolah, bisa bermain bola dengan tenangnya. Kalau kamu lihat anak kecil di Gaza, korban civilian genosida itu 30%-nya adalah anak-anak gitu. Jadi mereka banyak yang kena kanker, banyak yang kakinya diamputasi, tapi mereka tetap terus tersenyum dan berbahagia gitu. Jadi saya ingin anak-anak di Gaza mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak saya, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan hak dasarnya, mereka bisa sekolah dengan tenang, mereka bisa bermain. Itu yang ingin saya perjuangkan. Tapi kedepannya akan tetap melakukan misi lagi. Pasti. Selama genosida belum berhenti, selama Palestina belum merdeka, perjuangan saya dan seharusnya juga perjuangan sekalian semua rakyat Indonesia untuk tetap berkontribusi secara nyata ya, baik melalui platform media sosial, melalui boykot, melalui donasi, bantu para pejuang kemerdekaan Palestina, donasi ke mereka, ke para pejuang kemerdekaan Palestina, donasi untuk kemanusiaan, donasi untuk kumpulkan uang beli kapal yang lebih baik supaya bisa bergabung dalam Global Sumut Flotilla. Ini adalah nafas panjang perjuangan. Allah punya rencana, apa yang Allah sebetulnya gampang sekali buat Allah memerdekakan Palestina, tapi kan Allah ingin melihat ikhtiar kita sebagai rakyat Indonesia di mana posisi kita saat kemerdekaan itu nanti akan terjadi di Palestina. Apakah kita hanya diam saja menonton ataukah kita membantu saudara-saudara kita di Palestina? Itu akan menjadi perhitungan yang berat dan besar. Mungkin pesannya kakak untuk rakyat Indonesia mungkin seperti apa sih? Oke, untuk seluruh rakyat Indonesia tetap kalian harus punya rasa marah, rasa sedih, rasa resah ketika kalian melihat genosida, karena saya berangkat ke Gaza, terus terang saya nggak takut sama Israel, sama ancaman-ancaman drone, sama bom, tapi saya lebih takut ngeliat dunia dan Indonesia pada khususnya hanya berdiam diri dan nggak merasakan apa-apa ketika genosida ini hari demi hari dilakukan oleh Zionis Israel dan semakin dahsyat. Saya akan lebih resah kalau kalian tidak bersedih atau tidak marah atau tidak resah melihat genosida ini. Jadi lakukan sesuatu yang nyata demi kemerdekaan Palestina. Terima kasih, Kak. Terima kasih.